untuk pendampingan individu ini yang kedua, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah hari ini kita buka. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Sekolah kita. Arigato ya Pak ya, berikutnya adalah ini ibu pengajar praktik Ibu Naini Novita SPD dari SDN Pucung 3. Beliau yang membimbing kelompok saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian ada kami dari tenaga kependidikan. Ini ada Ibu Rizky Aditya Rahmadia, Ibu Sri Wahyuningsih, ini adalah guru bahasa Inggris. Kemudian ada Ibu Dian Mardia, ini adalah guru IPAS. Kemudian sebelahnya ada Ibu Ayulia Prianti, guru bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada Ibu Putri Ayu Rizky sebagai guru seni. Puji dan syukur mari kita panjatkan ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita menghadiri acara diskusi dalam rangka praktek ini yang membahas visi. Jadi ya mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Salam salam mari kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, terima kasih. Ini pengorbanan dikorbankan untuk diajak berdiskusi sampai berebut Bu. Karena kita 5 ya CGP itu pas pelaksananya hampir bersamaan, jadi ini diajak ke sana ke sini, hanya bagi-bagi lah. Nah itulah ikhtiar kita, ikhtiar Bapak ini untuk meningkatkan kompetensi sekolah pada umumnya. Poin pokoknya kompetensi itu ditingkatkan dari mulai kompetensi. Ketika gurunya sekolah kompeten semua, tentunya akan menciptakan pembelajaran yang andal sehingga dihasilkan output siswa yang terampil sehingga terserap di dunia industri. Dalam setiap pembinaan, saya sampaikan kita setiap bulan pembinaan, saya selalu memotivasi pada rekan-rekan ini ikuti perkembangan zaman. Ketika perubahan di dalam paradigma pendidikan dan diciptakannya kurikulum merdeka ini dituntut adanya persyaratan utama untuk peningkatan karir, yaitu sertifikat guru penggerak. Alhamdulillah pada angkatan 6 itu kita berhasil. 3 rekan kami sudah memiliki sertifikat guru penggerak, dan 2-nya adalah dari 3 guru penggerak itu sudah dipanggil dalam seleksi JKS. Artinya itulah ikhtiar untuk meningkatkan karir. Kalau guru itu karirnya 2, kalau nggak kepala sekolah ya pengawas, itu pilihan. Cuma kalau pengawas ada syarat lebih, harus pendidikan S2. Jadi untuk angkatan tahun 2004 ini Kabupaten Karawang itu untuk SMK yang dipanggil BJKS itu 7 orang guru. 2-nya dari SMK 1, 2-nya dari Jaksani. Yang lain satu-satu sekolah, SMK 3, SMK Proket 1. Jadi kita tuh selevel dengan SMK 1. Alhamdulillah. Nah untuk angkatan berikutnya sekarang itu CGP-nya 5. Terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan Bu Titik dan rekan-rekan yang lain mengikuti rekan kita Pak Mansur, Bu Rosi dan Bu Hilal berhasil mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah itulah modal utama dalam peningkatan karir. Pilihan nanti dari database guru penggerak Provinsi Jawa Barat itu akan dipanggil secara otomatis. Yang S2 akan diikutkan tes pengawas SMK.
Yang S1 diikutkan tadi tentunya dilihat dari prestasi juga. Karena proses ini kan ada evaluasi ya, ada penilaian ya. Nah, penilaian itu masuk di database pada Dinas Provinsi Jawa Barat. Dari sanalah rekan-rekan yang sudah punya sertifikat itu dipanggil untuk mengikuti karir selanjutnya yaitu kepala sekolah. Jadi dari 7 rekan kita SMK Negeri Kerawang guru-gurunya itu 1 yang S2 itu promosi untuk pengawas, yang 6 insya Allah tidak lama nanti akan definitif menjadi kepala sekolah. Termasuk dua rekan kita Pak Mansur dan Bu Rosi. Dan Bapak harapkan yang 5 ini juga akan mengikuti mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala melewati dinas pendidikan untuk mendapatkan jabatan yang lebih ke depannya. Oleh karena itu, Bapak harapkan kepada rekan-rekan yang belum dan harus mau, insya Allah mampu untuk berikhtiar mengikuti seleksi CGP pada angkatan selanjutnya. Karena mungkin Bu saya sampaikan saya itu tinggal 1 bulan lagi di sini, bulan Juni. Tetapi motivasi ini tolong diresapi saja bahwa tanpa usaha, tanpa ikhtiar kita akan tetap seperti ini. Tetapi dengan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh, saya yakin ke depannya rekan-rekan kami, rekan saya di SMK Negeri 1 Jambi, saya akan ingin mendengarkan kabarnya dari berita. Oh, Bu ini jadi pengawas, oh Bu ini jadi kepala sekolah, alhamdulillah. Nanti saya tinggal beranjak ke sana silaturahmi. Amin ya. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya lakukan menjadikan motivasi ibu yang di sini untuk ikut berpartisipasi, termotivasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini, CGP saya, Bu Titi, akan menyampaikan tentang visi dan fasa perubahan yang ada di sekolah ini, dan bisa terus berjalan sampai seterusnya membawa nama sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Cita-cita kita terhadap sekolah ini. Untuk mengarah ke sana, yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan merumuskan kalimat rumpang. Yang pertama yang kita diskusikan yaitu kalimat rumpang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang silahkan disampaikan impian teman-teman satu persatu. Biar saya rangkum. Maka diawali dari siapa dulu? Mikrofon sudah saya siapkan di situ. Enggak bisa ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya di sini kita bicarakan tentang tak untuk murid depan. Itu pastinya bahasa Indonesia kalau poin pertama di sini ada kita memimpikan murid-murid yang saya pribadi melanjutkannya dengan kalimat memiliki adab yang kreatif serta percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Itu menurut saya. Kenapa harus memiliki adab yang baik? Karena kita tahu ya, ada pernyataan yang adab lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu, kalau si anak itu adabnya kurang baik, kan minus lah istilahnya dalam pertama ada yang baik. Terus yang kedua untuk kreatif, kita tahu anak-anak sekarang itu luar biasa ya, yang untuk menengah atas
anak SD aja sekarang itu kemampuan berkreativitasnya terus terang saja lebih baik karena saya melihat ke anak saya gitu. Kenapa anak SD lebih kreatif? Apalagi yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi gitu. Karena ya mungkin saya lahirnya jadul gitu ya, kurang begitu memahami. Sekarang itu cuma sekali udah langsung searching kemana-mana. Nah, dalam hal ini kreatif itu bisa bermacam-macam ya mereka nanti mencurahkannya. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang tentunya percaya dengan kemampuannya. Ya, dia sudah punya adat yang baik, dia sudah punya kreativitas tinggi. Nah, kalau tidak percaya diri ya percuma juga. Dia tidak akan bisa mengembangkan apa yang saya impikan dari Terima kasih isi dan penjelasannya dari Bu Yuli. Silakan dilanjutkan Bu Dian Mardia. Baik, terima kasih. Kalau saya kita membina murid-murid yang soleh dan soleha. Jadi berbeda dengan muslim, adab yang baik ya. Jadi soleh dan soleha juga termasuk adab yang baik. Kemudian sukses di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia, para siswa juga harus sukses di akhirat. Gitu. Kemudian sehat lahir batin, harus sehat karena kalau misalkan ya para siswa kita itu kurang sehat dalam belajar pun tidak akan ini gitu ya, tidak akan fokus, tidak akan maksimal. Kemudian yang terakhir yang saya inginkan itu semua murid-murid itu dapat terwujud cita-citanya. Dan berikutnya adalah kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai bakat minat yang dapat digali dan pendidikan atau keistimewaannya masing-masing. Pribadi. Menurut keunikan ya. Keistimewaannya. Ada lagi Pak? Terima kasih Bu Ayu. Mangga Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi saya melanjutkan atau sama? Sama ya? Kita percaya bahwa murid adalah hampir sama ya dengan Bu Ayu, mempunyai ciri khasnya sendiri yang dia miliki dan mempunyai bakat yang sangat bagus untuk memajukan diri dan sekolah. Karena saya guru seni, terlihat dari murid banyak yang suaranya bagus, dari segi menari juga mereka dari segi tari tradisional, modern mereka sangat bagus, sudah menguasai. Berikutnya di sekolah kita mengutamakan enggak Bu Niki. Nanti balik lagi lanjut ke Bu Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya nggak ngajar gitu ya, jadi mungkin penglihatan saya di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan karakter serta menerapkan 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Karena menurut saya kalau misalnya murid-murid kita diajarkan dan ditanamkan karakter, insya Allah menjadi baik. Terima kasih Bu. Dibikinnya dari diskusi seperti ini, jadilah visi dan jadi bersama-sama menentukan visi
sepakat visi itu ini, kemudian sepakat untuk mencapainya. Nah, visi sekolah kita kalau kita lihat adalah ini. Visi sekolah kita adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan unggul yang mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, profesional, mandiri, dan berdaya saing. Ini visi SMK kita. Kemudian di PGP, setiap CGP itu ada tugas juga untuk merumuskan visinya masing-masing. Jadi saya juga merumuskan visi. Visi itu hal yang harus kita tuju. Lebih baik sebenarnya visinya tidak terlalu banyak. Karena kita kalau menuju sesuatu kalau banyak banget jadi nggak fokus mana yang harus kita tuju. Jadi kita menuju yang sekiranya mana dulu yang akan kita tuju. Ini adalah visi saya. Nah, visi saya yang menurut saya sudah sangat cantik. Saya sudah sangat cantik. Cantik secara khusus saja. Visi saya sebagai guru guru penggerak ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kompeten, berdaya saing tinggi, serta berjiwa wirausaha. Hampir sama dengan yang visi sekolah. Dan semua visi guru sepertinya akan isinya seperti ini. Nah, berikutnya adalah pertanyaan. Seperti ini. Ini ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, tadi kan kita udah ngisi tuh kalimat tumpang, sudah kita sampaikan tentang impian kita. Ini terus visi sekolah juga sudah saya tunjukkan. Visi sekolah kita itu pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, ini visi kita. Bagaimana pendapat teman-teman yang mau menyampaikan? Mikrofon boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi ya Bu Titi dari pertanyaan tumpang juga dari menyambung dari visi SMK 1 Jatisari. Ini mengambil dari berakhlak. Nah, kita kan di sekolah ini dari visi sekolah termasuk tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Kiki dan Bu Sri ya, tentang 5S. Nah, kemudian ada tanggapan dari Bu Dian dan Bu Ayulia. Nah, kalau saya pribadi seperti tanggapan Bu Dian, Bu Ayulia, dibilang setuju, dibilang tidak setuju pun tidak juga. Karena sebelumnya kan anak-anak itu kita ajarkan 5S dan sudah ada di tangga sekolah itu tertera banner 5S. Iya. Tapi anak-anak banyak yang masih tidak menghiraukan guru ketika berpapasan. Ada yang tidak senyum, ada pun yang senyum salam, melengkapi itulah. Tapi saya pribadi setelah saya setelah saya menggilik sedikit ke anak-anak, ternyata anak-anak itu ketika mereka menyapa guru, ada pun guru yang tidak menyapa kami. Jadi berbeda tanggapan. Kalau saya pribadi, kenapa anak itu tidak menyapa? Ya udah, kita gurunya, gue sebagai gurunya aja yang menyapa. Halo Nek, halo AA, gitu. Jadi si anak pun punya rasa, oh iya, saya sebagai murid harus lebih dulu menyapa guru-guru tersebut. Jadi di kemudian hari anak itu punya kesadaran diri. Jadi mereka itu punya santun yang sedikit diubahlah dari kebiasaan yang sebelumnya tidak menyapa karena gurunya menyapa duluan. Jadi mereka punya rasa malu, oh saya harus menyapa. Ya Pak, selamat pagi Bu. Walaupun tidak bersalaman tangan, berjabat tangan gitu, anak-anak minimal mereka menyapa kita. Jadi kita pun sebagai gurunya tidak merasa jengkel ketika diabaikan oleh murid tersebut. Kesimpulan dari diskusi terkait visi sekolah tadi adalah visi sekolah kita sudah sangat mencerminkan impian kita tentang murid dan sekolah. Jadi kita tidak bagaimana
melaksanakannya untuk menuju ke sana. Berikutnya adalah tentang identifikasi. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Perilaku tadi yang Bu Putri sudah sampaikan tentang sapa menyapa itu sudah sangat mewakili perilaku mencerminkan visi. Kalau kita berperilaku seperti apa, maka kita akan mengikuti. Itu juga apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, dan di sekolah yang terkait. Menurut saya mungkin terkadang gitu ya, orang tua jadi ada beberapa orang tua selama saya menjabat sebagai wali kelas gitu ya, jadi ada beberapa orang tua yang ingin ada grup WhatsApp untuk orang tua gitu. Cuma kata saya belum mendapat ini gitu, karena ya kadang kan orang tua itu katanya, Bu saya tolong masukkan ke grup WA kelasnya katanya gitu. Ibu mohon maaf kata saya, kalau untuk grup WhatsApp ini hanya untuk murid, kalau untuk orang tua belum ada kata saya, karena kan orang tua itu pengen tahu katanya kegiatan apa yang ada di sekolah gitu. Kemudian takutnya anaknya ada apa gitu, jadi mereka tahunya dari grup WhatsApp itu kayak gitu. Ya mungkin ya itu kegiatannya itu salah satunya sering mengabarkan atau sering memberitahukan kepada orang tua apa gitu kegiatannya dari sekolah untuk para siswa-siswanya gitu. Dan mungkin juga bisa dibuatkan grup WhatsApp untuk para orang tua mungkin. Ya, terima kasih Bu Dian. Untuk kegiatan ini adalah membentuk grup informasi wali murid ya. Mungkin nanti bisa saya usulkan kepada pihak yang berwajib pada saat nanti kita mulai tahun ajaran baru ya, wali kelas baru itu, biar kita usulkan semua wali kelas wajib membuat grup wali murid. Jadi kalau ada apa-apa itu, Tapi ada siapa kalau dia iya. Ini tuh memang kebutuhan ini tuh buat orang tua yang memang memperhatikan anaknya. Iya. Grup kalau nggak ada grup WA, kalau nggak mau ya nanti grup Facebook. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Hatur nuhun, terima kasih atas masukan, pendapat, tanggapan dari teman-teman semuanya. Luar biasa sekali, saya sudah berasa sedang diskusi dengan para pejabat sekolah. Ya, jadi ibu-ibu guru luar biasa inisiatifnya untuk kemajuan sekolah kita. Kita tutup diskusi kali ini dengan bicara bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.